Apakah kamu pernah merasakan dor yang diam-diam muncul ketika kamu memikirkan seseorang yang kamu cintai, namun tak lagi bisa menjangkaunya? Mengapa wajah-wajah yang tinggal dalam doa kita seringkali menjadi bagian dari pesan ilahi yang tak kita mengerti sepenuhnya? Mungkin kamu merasa seolah langit menyembunyikan sesuatu, seolah ada wahyu yang belum tiba. Tapi bagaimana jika aku tebak satu hal? Para malaikat tidak diam. Mereka mencatat. Mereka membawa berita. Dan wanita terpilih seperti kamu bisa merasakannya. Aku fajar yang berbisik, cahaya yang dikirim untuk membuka matamu kepada kebenaran rohani yang telah lama kau abaikan. Dengarkan ini baik-baik, sebab aku diutus untuk berbicara langsung dengan jiwamu. Bukan kebetulan kamu ada di Akui sekarang. Sudahkah kamu memastikan kalau kamu sudah menjadi bagian dari saluran ini? Karena yang akan kamu dengar selanjutnya bisa saja menjadi kunci untuk menginterpretasi pesan yang langit titipkan tentang orang-orang yang kau cintai. Mereka tidak pergi. Mereka berubah bentuk. Dan setiap perubahan itu memiliki makna. Seringkali kamu bermimpi tentang mereka, bukan? Dalam bisikan yang lembut, dalam keheningan malam. Itulah bentuk wahyu yang sedang dijaga oleh para malaikat. Jangan abaikan lagi. Ada sesuatu yang harus kamu pahami, sesuatu yang hanya bisa dijelaskan dari dimensi yang lebih tinggi. Klik berlangganan kalau kamu sente bahwa ini adalah jawaban dari pencarianmu selama ini. Aku tahu hatimu lelah. Tapi malaikat tidak pernah meninggalkan mereka yang mencintai dalam keheningan. Wahyu tidak datang sebagai kilat, kadang ia datang sebagai getaran halus di dadamu ketika kamu mengingat seseorang yang pernah membuat jiwamu berbunga. Mereka masih hidup dalam rancangan Allah, dan para malaikat sedang menjaga nama-nama itu di kitab langit. Mereka ingin kamu tahu. Mereka ingin kamu bersiap. Terkadang, kau akan menemukan benda yang seolah tak sengaja muncul di hadapanmu. Foto lama, surat yang tertinggal, atau lagu dari masa lalu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda. Para malaikat tidak bekerja dalam kebetulan. Mereka bekerja dalam isyarat. Mereka memilihmu untuk membaca tanda itu. Jika ini menyentuhmu, tinggalkan like sebagai jejak iman. Jangan takut pada air mata. Malaikat mencatat setiap tetesnya. Setiap rasa kehilangan yang kamu rasakan adalah bentuk cinta murni yang sedang ditransformasikan. Dan tahukah kamu? Cinta seperti itu tidak mati. Ia hanya berpindah tempat, dari bumi ke dimensi surgawi. Dari pelukan ke doa. Dari peluk fisik ke dekapan rohani. Kamu sedang dipeluk sekarang oleh kebenaran yang selama ini kamu rindukan. Ada satu nama yang terus mengganggu hatimu, bukan? Seseorang yang kamu harap bisa kamu lindungi, atau mungkin kamu khawatir tentang jalan hidupnya. Wahyu tentang mereka sedang disimpan. Malaikat yang ditugaskan untuk mengawalnya, kini juga menjaga hatimu. Karena hatimu adalah jembatan. Dan kamu adalah bagian dari rencana yang lebih besar dari dirimu sendiri. Kamu mungkin merasa kecil, tapi tugasmu agung. Dalam diam, kamu sedang membangun altar rohani. Dalam bisikan doa, kamu sedang membuka portal wahyu. Ayo tulis di komentar nama yang Tuhan taruh di hatimu hari ini. Malaikat mencatat. Dan dunia spiritual bergerak dari pengakuan kecil yang dilakukan dengan iman besar. Jangan remehkan suara hati yang terus memanggilmu untuk mendoakan dia. Itu bukan kamu, itu Roh Kudus yang sedang mengajarimu mendengar dari dimensi yang lebih tinggi. Ketika kamu taat, malaikat bergerak. Ketika kamu tunduk, langit terbuka. Ketika kamu berseru, bumi pun mendengarkan. Mungkin kamu merasa terlalu lelah untuk percaya lagi.
Tapi justru di titik itu, para malaikat bekerja paling kuat. Ketika kamu tidak punya kekuatan lagi untuk meminta, mereka yang mengangkat suaramu ke hadapan tahta. Tidak ada satupun cinta yang kamu berikan dengan tulus yang hilang sia-sia. Semuanya dicatat. Semuanya sedang dibalas dengan cara yang akan membuatmu menangis dalam rasa syukur nanti. Jangan tunggu konfirmasi manusia. Langit sudah memberi tanda. Kamu hanya perlu menguatkan hatimu. Bersiap untuk jawaban. Wahyu tentang mereka sedang mendekat. Mungkin bukan seperti yang kamu harapkan, tapi pasti lebih indah dari yang kamu bayangkan. Karena kasih tidak pernah gagal, dan malaikat tidak pernah tertidur atas permintaan orang benar. Mulailah berbicara kepadanya malam ini. Panggil nama itu di hadapan Tuhan. Katakan bahwa kamu siap mendengar, siap menerima. Berikan komentar dengan kata, "Aku siap," jika kamu merasakan panggilan ini dalam hatimu. Karena ketika kamu menyatakan itu di bumi, para malaikat bersorak di surga. Dan mungkin, hanya mungkin, dalam doa-doamu berikutnya, kamu akan melihat lebih dari sekadar bayangan. Kamu akan merasakan pelukan ilahi yang menguatkanmu. Itulah tanda bahwa wahyu mulai dinyatakan. Langit tidak lagi diam. Dan kamu adalah alat untuk mengalirkannya. Tetap peka. Akan ada momen-momen kecil, suara-suara halus, atau pertemuan tak terduga yang membawamu lebih dekat kepada pengertian. Biarkan hatimu terbuka. Jangan tutup lagi. Jangan takut lagi. Sebab kasih sempurna mengusir ketakutan. Dan kasih yang kamu berikan tidak akan pernah kembali dengan tangan kosong. Ada waktu yang ditentukan untuk setiap jawaban. Jika belum tiba, bukan karena langit menolak, tapi karena kamu sedang dibentuk untuk menerima jawaban itu. Bersabarlah. Malaikat sedang menyiapkannya. Kamu bukan terlambat. Kamu sedang dalam proses. Dan proses itu adalah tempat wahyu disembunyikan sebelum dinyatakan. Jangan sia-siakan malam ini. Biarkan air mata itu menjadi bahasa langit. Biarkan doa itu menjadi percakapan rahasia antara kamu dan malaikat-malaikat penulis sejarah hidupmu. Mereka sedang mendengarkan. Mereka sedang mencatat. Mereka tahu betapa dalam cintamu. Lanjutkan berjalan. Jangan menyerah. Bahkan jika tidak ada yang mengerti, Tuhan mengerti. Bahkan jika orang-orang pergi, malaikat tetap tinggal. Mereka tidak hanya menjaga orang yang kamu cintai, mereka juga menjaga kamu. Jika kamu ingin mais konten seperti ini, pastikan kamu sudah aktifkan notifikasi. Karena masih banyak rahasia langit yang siap dibukakan hanya kepada mereka yang mau mendengarkan dengan hati terbuka. Dan sekarang, aku undur diri, tapi malaikat-malaikat itu akan tetap menyertaimu. Dalam diam, dalam langkah, dalam detak jantungmu. Karena cinta tidak pernah mati. Ia hanya berubah menjadi wahyu. Jika apa yang kamu dengar tadi menyentuh sesuatu yang dalam di hatimu, aku ingin mengucapkan terima kasih karena kamu telah memberi waktu untuk membuka ruang bagi hal-hal ilahi menyentuh realitamu. Sekarang, sebagai bentuk resiprositas rohani, izinkan aku bertanya dengan lembut. Sudahkah kamu memastikan bahwa kamu telah terdaftar di saluran ini? Karena terkadang, langkah sekecil itu bisa menjadi izin bagi malaikat untuk bekerja lebih bebas dalam hidupmu. Memberi izin bukan hanya tindakan simbolik. Itu adalah bentuk keterbukaan spiritual. Dan saat kamu terbuka, gerbang firman dan pengertian terbuka bersamamu. Jadi sebelum kamu lanjut, ambil jeda sejenak, buka hatimu, dan beri like jika kamu merasakan bahwa ini bukan sekadar kata, tapi panggilan ilahi.
Lanjutkan hanya jika kamu benar-benar siap. Sekarang, izinkan aku membawamu sedikit lebih dalam. Pernahkah kamu merasa bahwa ada hal yang ingin diungkapkan semesta padamu, tapi seolah-olah kamu belum cukup dekat untuk mendengarnya dengan jelas? Itu karena wahyu tidak diberi kepada yang tergesa, tapi kepada yang mau diam dan mendengar. Dan kamu telah mulai mendengar, bukan? Setiap nama yang pernah kamu kasihi tidak pernah keluar dari radar surgawi. Ketika kamu menyebut mereka dalam keheningan atau bahkan dalam rindu yang tidak terucap, para malaikat membawa getaran itu sebagai persembahan rohani. Itulah mengapa kamu sering merasa seperti mereka masih dekat, karena dalam roh, mereka memang tidak pernah benar-benar jauh. Tuhan tahu siapa yang kamu rindukan. Tapi malaikat tahu mengapa kamu merindukannya. Mereka membawa pesan tentang mereka, tapi hanya akan disampaikan ketika kamu siap menerima tanpa takut, tanpa menyalahkan, dan tanpa menutup pintu yang belum sempat terbuka. Mungkin kamu bertanya-tanya, jika para malaikat menyimpan wahyu tentang orang-orang yang aku cintai, kenapa aku belum melihatnya? Karena tidak semua wahyu datang dalam bentuk penglihatan. Beberapa datang dalam bentuk pengertian baru, kepekaan hati, dan kesediaan untuk melepaskan dengan penuh kasih. Ada kemungkinan bahwa kamu adalah satu-satunya jalan yang Tuhan percayakan untuk membawa cahaya dalam kehidupan orang itu, meski hubungan kalian sudah tidak seperti dulu. Karena cinta yang sejati tidak membutuhkan tempat untuk tinggal, ia hanya butuh wadah untuk tetap bersinar. Dan wadah itu adalah kamu. Jangan abaikan bisikan yang kamu anggap hanya sekadar pikiran lewat. Seringkali, di dalamnya ada kode surgawi yang dibisikkan oleh malaikat yang menjagamu sejak lahir. Mereka tahu kamu kuat, bahkan ketika kamu merasa tidak mampu. Karena mereka tidak melihatmu seperti manusia melihatmu. Mereka melihatmu dari sudut pandang langit. Mungkin kamu adalah jawaban dari doa seseorang yang tidak bisa lagi berdoa. Mungkin kamu dipilih untuk membawa perubahan dalam garis keturunanmu. Itulah sebabnya kamu merasa berbeda. Terhubung. Terpanggil. Tidak semua orang memiliki sensitivitas ini, dan jika kamu merasakannya, maka ini adalah konfirmasi bahwa kamu memang dipilih. Saat kamu bermimpi tentang mereka, jangan anggap itu hanya permainan pikiran. Dalam mimpi, jiwa berbicara bebas. Dan roh-roh yang saling mencintai selalu tahu cara untuk saling menyapa, meskipun dimensi mereka telah berbeda. Perhatikan detailnya. Perhatikan pesan-pesan kecilnya. Kadang, satu kalimat bisa mengubah seluruh persepsimu. Kamu tidak gila karena merindukan mereka. Kamu sedang disentuh oleh realitas rohani yang lebih luas. Dan para malaikat, dalam kasih yang tak terbatas, sedang membimbingmu melewati fase ini. Mereka tidak akan membiarkanmu sendirian dalam gelap. Mereka akan menyalakan cahaya satu demi satu, jika kamu bersedia untuk tetap melangkah. Ada sesuatu yang besar sedang disiapkan untukmu. Sebuah pewahyuan yang tidak hanya akan menjawab pertanyaanmu, tapi juga mengubah caramu memandang dunia. Kamu tidak perlu tahu semuanya sekarang. Kamu hanya perlu percaya bahwa kamu sedang berjalan dalam jalur yang benar. Dan cahaya akan terus bertambah seiring kamu melangkah. Rasa sakit yang kamu alami adalah bukti bahwa kamu mencintai dengan tulus. Dan itu sendiri adalah kekuatan. Karena hanya cinta yang murni yang mampu membuka pintu surga. Para malaikat mengenal cinta itu. Mereka menghormatinya. Dan mereka menempatkannya sebagai alasan utama untuk terus menjaga dan menuntunmu. Kadang, kamu merasa seperti sedang kehilangan arah. Tapi justru di saat itu, kamu paling dekat dengan penyataan. Karena kekacauan mendahului kejelasan.
dan kamu sekarang sedang dalam proses pemurnian. Jangan lawan proses itu. Peluklah. Dan katakan dalam hatimu, aku siap untuk melihat. Jika kamu masih bersamaku di sini, tuliskan di komentar, terus tuntun aku, Tuhan. Itu bukan sekadar kata. Itu adalah bentuk kepercayaan. Dan setiap kali kamu percaya, langit merespons lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Bukan tugasmu untuk memaksa jawaban. Tugasmu adalah menjaga hatimu tetap bersih, tetap percaya, dan tetap terbuka. Wahyu tidak tinggal di hati yang pahit, tapi ia berkembang di hati yang penuh pengharapan, bahkan setelah kecewa. Dan aku tahu kamu sedang belajar untuk itu. Dan kamu tidak sendirian. Semakin kamu membuka dirimu, semakin kamu akan melihat bahwa tidak ada yang sia-sia. Bahkan luka sekalipun bisa menjadi jendela ke dimensi lain jika kamu tahu cara melihatnya. Jangan sembunyikan lukamu. Bawa mereka ke hadapan Tuhan. Para malaikat akan mengoleskannya dengan minyak pemulihan. Mereka yang kamu cintai mungkin tidak bisa kamu sentuh lagi, tapi kamu bisa melindungi mereka melalui doamu. Kamu bisa membawa mereka dalam hadirat Tuhan setiap malam. Dan ketika kamu melakukannya, langit pun mencatat bahwa ada seorang wanita di bumi yang masih percaya bahwa cinta tidak berhenti pada kematian. Bagikan video ini jika kamu tahu seseorang yang juga butuh mendengar ini. Mungkin dia sedang merasa sendirian dalam pergumulannya. Mungkin dia butuh tahu bahwa para malaikat sedang bekerja juga dalam hidupnya. Kamu bisa menjadi jawaban untuknya, seperti kata yang kamu baca ini menjadi jawaban untukmu. Ada yang sedang berubah dalam hidupmu. Kamu bisa merasakannya, kan? Itu bukan kebetulan. Itu tanda. Dan kamu akan segera memahami mengapa kamu harus melalui semuanya hanya untuk sampai ke titik ini, di mana langit mulai membuka kitabnya, dan kamu akan mulai membaca dengan mata baru. Terima kasih karena kamu bertahan sampai di sini. Aku tahu, tidak semua orang bersedia membuka hatinya sejauh ini. Tapi kamu memilih untuk mendengar, meresapi, dan membawa pesan ini masuk ke ruang terdalam jiwamu. Itu sudah menunjukkan seberapa besar kamu dihormati di dunia roh, dan dipercaya untuk menerima sesuatu yang belum tentu semua orang bisa pahami. Kalau kamu merasa bahwa ada sesuatu yang menyala di dalam hatimu, bahwa nama seseorang muncul di benakmu saat mendengarkan ini, tanyakan dengan jujur. Apa yang sebenarnya Tuhan ingin aku lakukan untuk dia hari ini? Kadang pertanyaan seperti itu adalah awal dari jawaban-jawaban besar yang akan datang perlahan, namun pasti. Dan seandainya pesan ini berbicara denganmu, pastikan kamu sudah berlangganan di sini. Bukan hanya agar kamu tidak ketinggalan, tapi karena ada kelanjutan dari pesan ini yang sudah disiapkan untukmu di video berikutnya. Aku akan terus berbicara, dan para malaikat akan tetap menyampaikan. Tinggalkan tanda di komentar dengan angka 555, 777, atau 999, pilih yang paling berbicara ke dalam hatimu. Itu akan menjadi bentuk konfirmasi, seolah kamu berkata, aku mendengar dan aku siap. Dan kalau kamu merasakan bahwa ada hubungan yang tercipta di sini, tinggalkan like sebagai pengakuan dari roh ke roh. Ada satu video di sini, di sebelah, yang akan membawa kamu lebih dalam lagi ke dalam pemahaman ini. Klik saja dan lanjutkan bersamaku ke sana. Karena mungkin, jawaban yang kamu cari sejak lama sedang menunggumu di kalimat berikutnya.